Sahabat Sukri Umar, selamat sore, selamat malam, selamat siang, semangat pagi. Bersua dalam channel Ajo Sukri. Pada kesempatan ini kita menghadirkan tamu, sosok tokoh yang tidak asing bagi kita di Sumatera Barat. Beliau Haji Suherman. Selamat siang, selamat malam, semangat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat. Selamat malam. Bang Haji ini balihonya ada di mana-mana. Di seantero Sumatera Barat, khususnya daerah pemilihan 1 dalam percaturan politik. Padang, Pesisir Selatan, Mentawai, Solok Raya, Damas Raya, Sawah Lunto, Sijunjung, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Artinya beliau salah satu sosok yang siap menyongsong pemilu 2024. Tapi kali ini sahabat, kita mengawali diskusi dengan beliau tidak dalam pembicaraan politik, tetapi kita bicara bagaimana sosok seorang Haji Suherman ketika kecil dibesarkan di ranah Minang, lalu pergi merantau, dan kini bertemu pepatah yang mengatakan setinggi-tinggi terbang bangau, surutnya kekubangan jua. Beliau anak muda yang tidak lupa dengan kampung halamannya, sukses sebagai seorang entrepreneur yang nanti beliau akan bercerita bagaimana suka dukanya, lalu terpanggil untuk kembali ke ranah Minang, menjemput asa beliau, menyelesaikan hutang beliau dalam tanda kutip, bagaimana lebih mengabdi di Sumatera Barat. Bang Haji, Siap. kita memulai diskusi ini sebagai pancingan bagi generasi muda kita bagaimana menghadapi tantangan hidup yang barangkali pernah Bang Haji lewati. Masa kecil kan di Sumatera Barat, lalu berangkat ke perantauan, kalau tidak salah ke Jakarta dulu ya, hanya berbekal semangat dan mental. Ini bagaimana cerita awalnya? Ya, terima kasih Bang Sukri. Asal saya dulu ya. Ya. Saya terangkan dulu, asal saya itu Tanah Datar. Saya sekolah kecil SD, SMP di Tanah Datar, Kecamatan Lima Kaum. Nagarinya Nagari Parambahan, kalau di sekarang ada Jorong ya, Jorong Silabua. Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Terus saya cerita dulu tentang sekolah, boleh ya? Ya. STM saya Padang Panjang. Terus saya kuliah di Padang tahun 96 di Sekolah Tinggi Teknik Padang. Itu dasar saya dulu kan. Saya SD, SMP di Tanah Datar. Terus sekarang STM di Padang Panjang, kuliah di Padang, istri sekarang Solo. Jadi alhamdulillah kita kembali ke Sumatera Barat ya. Sekarang saya tinggal di Jakarta, di Tangerang. Ya, kalau cerita-cerita tentang bermodal mental, ya itu tadi. Saya tahun 2008 itu pindah ke Jakarta, ya bawa laptop 1, bawa baju 8 lembar doang. Sudah ada laptop waktu itu? Udah. Oh, sudah. Sudah mulai. Berangkat ke Jakarta? Berangkat ke Jakarta, terus bangun perusahaan. Jadi ya modal mental lah, kita keliling Indonesia. Tender. Alhamdulillah berdiri jadi. Dan sekarang perusahaan kita sudah sama lah level dengan BUMN. Bidang konstruksi? Bidang konstruksi. Dan sekarang kita juga menambah beberapa perusahaan. Ada yang bergerak di bidang agrobisnis. Namanya PT Kia Agrobisnis Indonesia. Di sektor pertanian dan peternakan. Sekarang saya punya Hambalang TRD di Tanah Datar, di Kecamatan Rambatan.
Itu ada lahannya sekitar 20 hektar. Peternakan. Peternakan ayam. Ayamnya ayam pejantan sekarang. Ayam pejantan. Ayam pejantan, bukan ayam pedaging. Tapi ayam pejantan itu tuh kalau kita makan di restoran sederhana, ya itulah ayam pop itu. Kita bangun dulu 2020, begitu saya kalah di 2019 atau tidak jadi ke Senayan, kan saya pernah maju untuk gubernur Sumatera Barat. Yeah. Nggak jadi maju gubernur Sumatera Barat, saya bangun itu. Ternyata saya belajar dari situ. Kita harus membangun untuk konstituen-konstituen kita yang ada di Sumatera Barat, yaitu kita bangun beberapa session itu, kegiatan untuk konstituen kita. Itu cara saya. Berbuat walaupun belum duduk, tapi tetap melakukan aktivitas di tengah masyarakat, mendorong ekonomi mereka. Dalam sisi aktivitas saya untuk mendorong masyarakat itu, saya membangun konstituen, membangun struktur konstituen itu tidak gampang. Orang kadang-kadang begitu tim-timnya kalah, mereka tinggalkan. Kadang-kadang udah duduk pun kadang-kadang mereka tinggalkan saat itu, Bang. Tapi kalau kita tidak, kita bangunkan mereka, kita jamin kehidupan mereka. Jadi di Tanah Datar itu saya membangun peternakan itu kalau untuk seorang kelas calon DPRD kabupaten kota, orang yang kerja sama saya udah bisa 1 kursi sebenarnya. Artinya tergantung nama itu nih ya. Nama itu kita maju misalnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan lebih luas. Bang Haji, saya ingin kembali tarik ke masa lalu. Ya. Itu sepertinya tidak ada halangan yang berarti ya ketika membangun karir atau membangun usaha itu, atau ada tapi tetap tangguh menghadapinya. Ini seperti apa nih? Ini anak muda kita kan ini perlu nih mental ini. Ya, saya dari sekolah itu udah punya mental. Saya dulu ingat, Bang, waktu STM itu saya tukang cuci bus MPM loh, di Padang Panjang itu. Saya tukang cuci di depan BRI Padang Panjang itu, pagi sebelum sekolah saya jam 8 pagi, jam subuh itu setengah 5 itu saya tukang cuci bagian kolong lagi, bus itu MPM. Karena mencari uang atau hanya coba-coba? Karena enggak punya uang. Memang enggak punya uang? Enggak punya uang kita. Sekolah kita, waktu kuliah pun, Bang, modal saya beda. Waktu masuk kuliah itu, dulu itu almarhum bapak saya itu sama saya, itu dipanggil polsek, dipanggil camat itu, kan dulu ada impres desa tertinggal namanya, bantuan sapi IDT. Kita dapat, saya jual itu. Saya jual 800.000 sapi, kita beli 1 juta, saya jual 800.000 untuk bayar uang masuk kuliah di ITP. Itu berarti ada hutang ya? Hah? Sudah diselesaikan hutang-hutangnya itu? Utangnya waktu 98, Bang. 98 pas transisi Pak Soeharto reformasi, saya udah enggak ini lagi. Jadi saya ada jasa Pak Soeharto lah terhadap saya waktu itu. Masuk kuliah pakai sapi, dan saya cari sendiri uang untuk semester. Ini mental itu terbangun karena asuh dari orang tua, atau memang lingkungan anak-anak STM kan terbiasa lah selama ini kan agak keras kehidupannya. Ini faktor apa itu yang mendukung sehingga bisalah ditularkan semangat itu kepada anak-anak muda sekarang? Kita harus punya mental. Yang pertama harus ada mental, kemauan. Di kampung saya itu tamat SD, tamat seleting sama saya ada cuma 2 orang yang kuliah dulu. 1 anak orang kaya, 1 saya. Kenapa? Saya kan enggak punya duit. Saya nangis itu sama orang tua saya tuh, jual sapi nih. Ya kan? Kita kuliah. Uang semester saya jadi beli bangunan dulu di Padang nih. Waktu proyek pengendalian banjir itu tuh di Perumnas depan Basko itu, Bang. Saya jam 3 malam saya di dalam. Kerja, belajar di situ. Jadi itu pengalaman-pengalaman inilah yang membangun mental kita untuk merubah nasib kita. Kan nggak mungkin orang merubah nasib kita. Kita ya sendiri yang harus merubahnya. Itu yang saya lakukan dulu, dan saya kuliah sambil bekerja. Terus maju ke pelaksana
proyek, terus saya bangun perusahaan CP kecil, sehingga akhirnya saya punya perusahaan memang bergerak di jasa konstruksi Sampai saat sekarang. sampai saat ini. Dan sekarang penambahan itu memang saya bikin minimarket, TRD Mart, CEO-nya kan. Iya. Terus saya bangun lagi ini. Sekarang pun saya lagi bangun kantor hukum malah. Karena saya sekarang kuliah di hukum, Bang. Tambah kuliah hukum di Imputan Tular. Ilmu ditambah terus. Ilmu ditambah, insya Allah nanti dalam bulan Februari Maret kalau kita sudah menang sebelum dilantik, saya udah sarjana hukum lagi, Bang. Alhamdulillah. Nah, artinya dari segi karir entrepreneur lah atau usaha, dari cerita Bang Haji tadi kan sudah lumayan tuh. Ya. Nah, ini masuk lagi ke ranah politik. Nah, ini kan sudah bertempur 2019 lalu kan? Ya. Sepertinya nggak ada traumanya lah dalam dunia politik. Ini apa misi sebetulnya nih Bang Haji ikut lagi sekarang? Sementara usaha sudah aman-aman saja. Saya punya prinsip, Bang. Kita itu hidup lebih berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Itu pesan orang tua saya. Tapi dengan seorang pengusaha kan sudah cukup. Tetapi dengan kita masuk ke dunia politik, kita akan menambah lebih luas lagi. Bagaimana kita membantu masyarakat kita, apalagi Sumatera Barat. Ranah kebijakan. Itu yang perlu kita lakukan. Memang istri saya nanya saya, tapi kenapa maju lagi di ini? Sementara waktu saya lihat itu Krisdayanti sama siapa itu podcast dia kan, dia belak-belakan bicara tentang pendapatan seorang anggota dewan hampir 500 juta katanya. Nah mungkin lah kan. Sebenarnya kita lihatlah berapa gaji dan tunjangan ataupun uang-uang apa, perjalanan dinas apa. Memang tidak berimbang. Kalau sebagai dirut perusahaan aja kita bisa dapat lebih. Tetapi saya sampaikan kepada istri saya, kita maju untuk DPR, kita gunanya untuk membantu lebih masyarakat lebih luas. Kalau saat ini kita alhamdulillah kita udah bantu dari selama ini, Bang. Di Tanah Datar Abang boleh tanya kita. Insya Allah kita selalu membangun kegiatan-kegiatan sosial, tapi itu tidak saat ini aja. Orang bilang sekarang ini Haji Suherman berbagi-bagi A, B, C begini. Dari zaman dulu saya udah bagi, Bang. Bukan ujuk-ujuk karena pemilu ya? Enggak. Mau pemilu mau enggak, udah biasa karena kehidupan. Karena rezeki itu makin banyak kita berbagi, makin banyak datangnya, Bang. Seperti jenggot lah ya. Itulah pesan orang. Dicukur dia panjang lagi. Itu pesan orang tua. Setelah diskusi dengan istri, keluarga, diizinkan? Diizinkan. Tapi harus pilihan. Partai Nasdem saat itu. Sampai seperti itu syaratnya? Karena saya ada di saat terakhir, Bang, ada partai-partai yang masuk ke saya. Dulu kan saya di PKB. Terus saya pindah Golkar. Pernah. Awal PKS juga datang. PKB kembali Minang. Golkar juga ngasih rekomendasi. Tapi saya punya pilihan Nasdem itu karena ideologi yang begitu saya mempelajarin seorang ideologi politik ketum itu Pak Surya Paloh. Terus saya ketemu dengan tokoh muda Sumatera Barat, Kakak Willy Aditya, itu saya tertarik. Sehingga saya putuskan Nasdem. Tidak terpikirkan di internal sosok-sosok yang luar biasa di dalam Nasdem? Nama-nama yang akan muncul, itu tidak mengkhawatirkan apa? Enggak, saya tidak. Ada apa incumbent dan segala macam. Justru tertantang. Saya lebih suka tantangan baru, Bang. Begitu saya masuk Jakarta 2008, saya bawa apa? Laptop tadi ya? Ya, kan nggak ada apa-apa. Sekarang tapi saya sudah selevel dengan mereka. Dengan direktur-direktur BUMN itu selevel dengan saya. Waskita Karya, yang karya-karya itu kan selevel dengan perusahaan saya. Jadi untuk apa saya ini? Tidak usah diragukan, semua kan titipan Allah. Kalau kita berbagi ke masyarakat, insya Allah lebih hebat. Nah, dari pengalaman 2019, apa perbedaan yang Abang lihat konstelasi politik sekarang sehingga perlu perubahan-perubahan cara di lapangan, bagaimana masyarakat menerima politikus? Ada nggak perubahan-perubahan yang dilihat? Jadi kalau orang Sumatera Barat itu tuh, menurut saya dia hebat di rantau, kalau nggak hebat di kampung nggak akan. Jadi itulah yang saya bikin dulu
Oh, Haji Suherman kaya di Jakarta, hebat di Jakarta, sampai di kampung tidak membangun daerahnya atau membangun konstituennya, nggak ada. Itu yang saya lakukan dari 2020, begitu 2019 kita itu, saya maju tadi saya bilang gubernur, saya tidak dapat kursi, koalisi perubahan poros terakhir, saya bangun itu, saya bangun. Jadi bermanfaat ke masyarakat dapat, dan membangun konstituen perubahan kita dapat. Artinya maju pemilu belum ada duduk, kemudian maju ke gubernur tidak jadi, Ya. justru tidak lari dengan masyarakat Sumatera Baratnya. Enggak. Kan ada juga kebanyakan yang lari, ya malas dia menghadapi masyarakat. Ini saya aja tidak didorong untuk maju, biar aja lah lagi. Nah, Bang Haji tidak seperti itu sepertinya. Tetap kembali ke masyarakat. Gini Bang, kalau berpolitik itu untuk mencari kekayaan akan dihabiskan oleh politik. Kekayaan itu habis oleh politik. Habis politik Bang. Abang udah menjabat bupati, gubernur apa, kan sudah kaya Bang. Banyak orang udah kaya. Tetapi niatnya masih bernafsu untuk mencari itu, salah kan? Saya belajarnya melihatnya di situ, dan saya keliling, apalagi saat mendampingin Anies kemarin Bang. Iya. Saya ke Riau, ke Makassar, kemana, dan saya juga belajar di situ banyak, dapat ilmu-ilmu tentang politik. Terus saya berdiskusi dengan tokoh-tokoh kita di Jakarta, ketemu dengan DPR. Alhamdulillah itu menarik bagi saya. Ini perlu jadi catatan seluruh politikus ini. Ketika kita bertujuan untuk mencari kekayaan dengan jabatan politik, maka kekayaan itu akan habis Oleh politik kembali. itu. Begitu dia gagal, kan duitnya habis lagi Bang. Ya, jadi Kalau saya kan enggak, begitu habis saya bangun terus kan. Jadi perlulah nawa itu malu biniatnya ya. Siap. Itulah kalau kita orang Islam yang baik. Nah, Bang Haji optimis di internal partai dan di internal Dapil 1 dengan situasi sekarang ini. Nah, kan sudah mulai start nih, sudah mulai pemanasan, sudah mulai melihat bagaimana arena di Dapil 1 yang sebagian orang menyebutnya dapil neraka. Oh iya. Kalau saya optimis Bang, setiap saya kerja, saya selalu optimis. Saya modal dasar saya itu tadi mental. Ya anak muda ini harus punya mental Bang. Orang berpikir dong, berapa yang akan dihabiskan dalam DPR, dalam ini. Saya bukan sekedar mencalek. Saya ingin menang. Saya harus menang. Itu prinsip kita. Dan kita kalau berpikir tentang hitungan-hitungan itu, tidak akan jadi Bang. Kalau dengan peluang-peluang, dapil saya kan banyak. Satu dapil saya ada incumbent berapa, ada mantan gubernur, mantan wali kota, mantan bupati. Bagi saya itu spirit saya untuk berpacu melawan mereka. Gak usah takut Bang. Kita dengan niat yang baik, masyarakat akan tahu kok. Seorang Suherman itu tuh oleh gangguan apapun, termasuk gangguan-gangguan sekecil apapun yang akan mereka lakukan, bagi saya udah punya hitung-hitungan politik Bang. Dan langkah-langkah saya sudah saya bangun dari dulu Bang. Gangguan itu ada, terasa sekarang? Ada, black campaign kan pasti ada. Itu. Tapi dibalas dengan Kebaikan. santai, senyum, kebaikan. Dengan kebaikan. Malah kita berbuat aja. Masyarakat akan tahu yang benar itu. Kalau saya sih tidak ada masalah dengan hal-hal black campaign ya biasalah. Orang kalau udah takut kalah, dia paling-paling black campaign saya Bang. Saya balas dengan kebaikan, tidak Nabi dan Selesai, Rasulullah aja selesai. Hanya waktu yang menentukan. Iya, Proses. Muhammad aja dalam berdakwah, dalam mengembangkan agama Islam sama kan. Iya. Dilemparin semua dengan apa? Tetap berbuat baik. Itu aja. Seorang Suherman tidak akan padam dengan hal-hal yang begitu. Malah dia makin besar kita. Karena ini sudah terasah sejak dulunya. Itulah yang dibilang mental. Jadi pesan orang tua itu yang saya bawa. Kalau kamu berangkat merantau, jadilah seorang ayam jantan. Itu yang seorang Suherman. Makanya memelihara ayam jantan sekarang. Itu ayam broiler atau kampung ya? Pejantan Bang. Pejantan dia? Ya. Jantan itu tuh, ya itu saya bilang tadi. Untuk dikawin silang kan? Enggak, kita tetap untuk daging, panennya sekitar 45 hari sampai 60 hari. Berapa
pekerja dari usaha-usaha yang sudah dikembangkan itu yang bisa tertampung masyarakat kita? Alhamdulillah kalau untuk Sumatera Barat kan, Sumatera Barat saya kembangkan kegiatan-kegiatan itu tuh bukan di tanah datar doang. Di Menyebar ya? Kampung istri saya juga, di Solo juga kita bangun, di mana kita bangun. Ini kalau ada pun di Damasraya sejujurnya kita bangun. Tapi kalau saya tidak membangun fasilitas, tetapi fasilitas yang berdampak ekonomi terhadap masyarakat. Bukan saya bikin tempat tempat-tempat wisata yang menghasilkan begini, enggak. Saya bekerja lah karena masyarakat kita itu butuh itu Yang produktif ya kira-kira. yang produktif. Saya mau. Kalau sekarang saya kayak untuk peternakan jagung, saya berapa hektar itu, hasilnya itu belum ada yang saya bawa nih bang, masih investasi. Saya berasumsi investasi yang saya kembangkan mungkin 5 tahun lagi ya penghasilannya juga dari perkebunan itu, peternakan itu saya hitung ya gaji 1 miliar sebulan bang, 2 miliar bang. Nah itu hasilnya. Agak tinggi dari pendapatan DPR RI yang dibilang oleh Krisdayanti tadi ya? Agak Ya tinggi itu, sedikit. itu dari kandang ayam lagi kan? Kandang ayam. Baru dari kandang ayam. Iya. Baru dari kandang ayam. Bang, dalam catatan kita, Abang kan pernah di Hanura awalnya ya? PKB. Ya. Di Hanura pernah? Oh Hanura pernah. Pernah. Kemudian PKB, tapi Ya. menguji nyali kan di PKB. Ya. Lalu sekarang di Nasdem. Ya. Apa yang Abang temukan di Nasdem sehingga ada keyakinan semakin optimis untuk periode 2024 ini? Nasdem itu punya ideologi lebih terbuka. Dia tidak manut-manut aja, dia memang membangun tokoh-tokoh politik, menjadikan tokoh-tokoh politik itu, apalagi dia tanpa mahar, ya benar-benar yang dia hasilkan dengan kader-kader, dengan pilihan masyarakat. Itu yang mereka endorse. Bukan, harus begini, enggak. Itu yang menarik bagi saya. Dan itu dipantau sebelum masuk Nasdem atau dirasakan setelah berproses di Nasdem? Saya udah memantau sebelum. Sebenarnya saya dulu juga pingin masuk Nasdem, tapi belum ketemu Nasdem. Jalurnya belum ada? Belum ada. Makanya begitu saya ditemukan oleh orang kawan teman-teman saya nyari, saya udah punya beberapa rekomendasi. Ketemu Pak Surya Paloh mau nggak? Ketemu Pak Prananda Palong mau nggak? Enggak, saya bilang. Apa dong? Saya maunya ketemu Kakak Willy Aditya ini. Dan saya ketemu, nyambung, alhamdulillah. Goyangan tuh biasa. Namanya berpolitik tuh makin tinggi kita, makin banyak goyangan. Supaya akar tadi makin kuat ya? Kuat lah. Kita makin kuat. Nah ada lagi goyang-goyangan yang kecil itu biasa bagi saya. Risiko dalam kehidupan itu memang biasa. Nggak usah takut. Jadi kalau anak-anak muda sekarang, saya bilang, kalau kalian tidak punya siap mental untuk hidup, susah. Jadi penonton? Jadi penonton. Takut jadi pelaku? Itu namanya kehidupan. Bang, Sumatera Barat ini di mata Bang, ketika sudah berkiprah di luar ya, melalang buana ke banyak provinsi, mungkin ke penjuru dunia, lalu pulang kampung melihat Sumatera Barat, ada enggak semacam perasaan agak merasa tertinggal lah daerah ini atau seperti apa, sehingga ada menjadi target Abang ketika diberikan amanah menjadi wakil rakyat? Apa Sumatera Barat? Bagaimana Sumatera Barat Bang lihat hari ini? Pertama, saya ada ingat pesan orang ibu saya almarhum. Lu kalau mau jadi pemimpin harus mengangkat marwah daerahmu. Apa daerahmu Sumatera Barat? Kalau enggak saya bisa aja, dapil lain kan saya berani. Iya, berani iya. Ya kan? Karena lama di rantau. Iya. Dapil itu tuh bisa dapil Tangerang, bisa dapil apa, kan bisa saya. Sebagai petarung enggak khawatir? Petarung enggak khawatir saya. Tapi pulang kampung? Saya malah kembali ke kampung karena saya pesan orang tua. Dan Sumatera Barat dulu dengan Sumatera Barat sekarang itu berbeda menurut pandangan saya secara orang politis. Mana
Bung Hatta nggak ada lagi orang Sumatera Barat. Adam Malik nggak ada lagi Sumatera Barat. Sultan Syahrir sudah nggak ada Sumatera Barat. Hasan Basri Nurdin sudah nggak ada. Terakhir gua sama Wan Fauzi. Mana ada lagi Sumatera Barat? Kita harus belajar ke situ dong. Nanti mungkin Haji Suherman bisa. Sumatera Barat tuh tokoh-tokohnya hebat-hebat. Bung Hatta, ada Malik, yang saya bilangin tadi kan, Sultan Syahrir, Abu Salim. Sekarang nggak ada. Sampai di atas hilang, bos. Dan itu harus lahir lagi. Lahirkan lagi itu. Itu yang saya inginkan. Kenapa saya maju Sumatera Barat? Sumatera Barat kita kan sangat cinta dengan Sumatera Barat, kampung kita. Kita besar, kecil dan besar di Sumatera Barat. Terus kita ke Jakarta, saya udah keliling di Indonesia. Saya ingin rindu dengan tokoh-tokoh Sumatera Barat yang itu. Saya ingin ada tokoh-tokoh Sumatera Barat yang ada di situ. Iya. Sekarang paling-paling sekelas Wamen. Wamen itu biasalah, nggak ada ininya. Dari segi SDM potensi itu tetap ada sebetulnya. SDM itu saya bilang, Iya. Sumatera Barat tuh orang-orangnya pintar loh. Kalau nggak membangun negara ini, kalau nggak ada Soekarno-Hatta memang mana bisa negara. Nggak ada Hatta. Orang mana Hatta? Orang kita. Bapak Proklamator. Sekarang mana? Ini karena semangat kebersamaan tarik-menarik yang sudah mulai luntur atau seperti apa? Biasanya kan tarik-menarik nih, ada yang menjadi pejabat di sini, lalu dikader, sepanjang orang kampungnya bisa punya potensi, lalu ditarik. Ini ada nggak kalau abang melihat seperti itu? Kita kepentingan politik itu boleh di depan. Tetapi kita untuk membangun daerah kita tuh, darah kita itu dari Sumatera Barat itu harus jelas. Itu yang kita inginkan. Tokoh-tokoh tuh harus bangkit di situ. Jangan hanya sekedar udah jadi udah lupa. Kalau berjuang itu tuh jangan setengah-setengah. Total. Bang, kalau kita berjuang setengah-setengah di DPR atau di pusat itu, Hasilnya setengah juga. hasilnya akan seperempat malah. Apa target? Ya, target saya kalau saya jadi di 2024, saya akan bagaimana membangun Sumatera Barat itu tuh lebih besar lagi. Dan peningkatan pembangunan di daerah kita ini masih kurang. Saya udah keliling, saya membangun dari Kalimantan, saya membangun di Papua, saya membangun sekarang hebat pada kita di Sumatera Barat. Padahal tuh di Sumatera Barat ini tempat-tempat pendidikan kita sama dengan Jogja itu hampir sama loh. Orang-orang hebat sekarang kan ya banyaknya orang UGM yang hebat, orang ini kan. Jadi dari segi perkembangan daerah pun kita terasa tertinggal gitu. Jauh ketinggalan bang. Jauh. Kalau saya yang berjalan keliling Indonesia Ya, jauh. itu kan fair penilaiannya. Jauh. Saya nggak tahu, karena kan ada fraksi-fraksi kita DPR di Sumatera Barat saat ini. Himbauannya untuk anak-anak muda seperti apa? Agar semangat ini tidak hanya abang yang punya, tapi semangatnya dibagi secara merata kepada anak muda kita. Prinsip hidup itu bagi saya, kita nggak harus punya mental. Jadikan uang mencari kita, bukan kita cari uang. Bukan kerja cari kita. Bukan kita cari kerja, tapi pekerjaan akan mencari kita. Itu prinsip saya. Jadi saya nak cari proyek nyari saya. Saya nak cari uang, uangnya nyari saya. Itu prinsipnya. Tapi itu bisa terlaksana jika kalau kita punya mental dalam berbisnis, dalam bergerak di bidang apapun, itu. Jadi saat ini saya nak nyari duit, enggak. Duit nyari saya. tidak mengemis mengantarkan proposal segala macam untuk proyek. Jangan, anak muda enggak boleh itu pantangan sama saya. Kecuali untuk acara-acara, mungkin kegiatan-kegiatan sosial tuh boleh. Tapi kalau kita enggak. Saya pantangan prinsip saya. Kalau minta bantu apapun susah senang itu saya, tapi tahu saya sampai di begitu menginjak Jakarta bang, saya tahu gedung tinggi itu kan, kita kan tidak percaya bahwa kita bisa naik ke lantai atas itu, tapi saya sampai, malah kecil bagi kita kelihatan kalau udah di Jakarta. Itu yang saya lakukan,
Keliling saya semua di seluruh Indonesia juga saya lakukan hal yang sama. Itu yang membuat mental tadi teruji. Ya, cobaan biasa kita jalanin. Sepanjang kita berjalan sesuai dengan koridornya. Ya, kalau kita paham dengan paham dengan ini, ya kita nggak ada masalah. Bang Haji, ini mudah-mudahan apa diskusi kita hari ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi anak-anak muda khususnya, sahabat-sahabat kita yang barangkali perlu diasah mentalnya. Cerita singkat dari Bang Haji ini tentu bisa tertular bagi anak-anak muda kita. Sahabat, kita dengarkan paparan Bang Haji tadi sepertinya sederhana, tetapi proses waktu yang sudah beliau lakukan sejak mulai merantau meninggalkan ranah Minang ternyata bisa eksis di perantauan dan kacang tak lupa dengan kulitnya. Beliau seorang Haji Suherman yang merasa tidak pernah terpukul mentalnya dengan tantangan apapun yang dihadapi, baik di ranah maupun di perantauan. Tentu kita bergembira sosok seperti beliau masih ingin ingat untuk pengabdian di kampung. Bang Haji, terima kasih banyak. Siap, Bang. Hal yang sepertinya ringan, tetapi kita harapkan ini menjadi motivasi bagi anak-anak muda kita. Terima kasih bersama Sukri Umar dalam channel Ajo Sukri. Kita bertemu dan bersua lagi pada momen dan kesempatan berikutnya.